Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kajian yang telah lalu saya sudah menjelaskan tentang niat pada Yaumus Syak, yaitu hari yang diragukan apakah hari itu sudah masuk tanggal awal Ramadan atau masih akhir Syaban, yaitu namanya Yaumus Syak, atau apakah hari itu sudah masuk awal Idul Fitri atau masih akhir Ramadan, yaitu namanya Yaumus Syak, ya. Nah, kalau Yaumus Syak pada awal Ramadan atau akhir Syaban, itu cara menanganinya lebih mudah. Kenapa? Karena kita bisa niat puasa qadha atau niat puasa sunat. Dan ketika nanti ternyata masuk bulan suci Ramadan, nah kita sudah meniati puasa dan puasa kita dianggap sah. Kita tinggal merubah niat saja. Nah, cuma ketika Yaumus Syak terjadi pada akhir Ramadan dan awal Syawal, ini yang jadi dilema. Ya, harus betul-betul kita mencari informasi yang akurat. Karena jika tidak, maka kita akan rusak puasa kita. Ya, itu kalau akhir Ramadan atau awal Syawal yang Syak pada hari itu. Sebab kalau ternyata sudah masuk awal Syawal, hari Lebaran, maka haram berpuasa, berarti wajib makan minum, begitu. Dan kalau ternyata masih akhir Ramadan, wajib berpuasa, nggak boleh dibatalkan, yang hanya dengan dugaan bahwa hari itu sudah Id. Ketika hanya dengan dugaan atau sengaja membatalkan, maka kena kafarah. Jadi masalah awal Ramadan itu lebih mudah cara menangani dan mencari solusinya. Tetapi masalah yang Syak pada akhir Ramadan dan awal Syawal, ini yang sulit, yang kita perlu berhati-hati untuk menetapkannya. Jangan sampai gara-gara satu hari maka puasa kita akan rusak dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kita masuk kepada halaman 318, daras yang ke-59, puasa bagian 3. Pokok bahasan muftirat. Muftirat yaitu hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Muftirat ada 10 macam. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa ada 10 macam, ada 10 bagian. Yang pertama, makan dan minum, ya. Ketika sengaja tentu batal, ketika lupa tentu tidak batal. Yang kedua, jima, itu bersetubuh, hubungan suami istri, ya, hubsuri, membatalkan puasa sekalipun tidak keluar spermanya. Yang ketiga, istimna, itu onani atau masturbasi. Yang keempat, berbohong dengan mengatasnamakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para imam ma'sum alaihi wasallam berdasarkan ihtiyat wujubi. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi menurut kebanyakan maraji bahwa berbohong dengan mengatasnamakan nama Allah seperti ucapan wallahi, tallahi, billahi, tapi berdusta, ini dapat membatalkan ibadah puasa. Juga berbohong dengan nama atas nama Rasulullah lewat hadisnya. Dia sampaikan dengan sengaja, dia klaim hadis Rasulullah pada itu bukan hadis Rasulullah, atau klaimnya hadis dari ma'sumin ternyata bukan hadis ma'sumin dengan sengaja, maka itu dapat membatalkan puasa. Ya. Yang kelima, sampainya debu tebal ke tenggorokan. Ini pun berdasarkan ihtiyat wujubi. Artinya ketika kita sedang jalan di padang sahara atau jalan raya, ada debu yang menggumpal gitu, yang tebal. Misalnya ada galian, orang sedang menggali jalanan atau tempat bangunan, kita sedang berpuasa, lewat di situ kita terkena misalnya debunya, ya, yang sangat tebal sampai ke tenggorokan, maka masuknya debu ke tenggorokan yang tebal ini dapat membatalkan ibadah puasa. Yang keenam, memasukkan seluruh kepala ke dalam air berdasarkan ihtiyat wujubi. Jadi tidak boleh, ya, menenggelamkan atau memasukkan air ke dalam kolam misalnya. Ini dapat membatalkan ibadah puasa. Berbeda hanya kalau kita mandi biasa dengan gayung, dengan shower, ya, membasahin kepala.
itu tidak ada masalah dan dibolehkan. Yang tidak boleh dan yang membatalkan puasa adalah menenggelamkan kepala, ditenggelamkan di kolam atau di sungai atau di laut atau di tempat yang mungkin bisa menenggelamkan atau memasukkan kepala ke dalam air. Ini dapat membatalkan ibadah puasa. Yang ketujuh, tetap dalam keadaan janabah, haid dan nifas hingga azan subuh. Jadi kalau sudah junub maka cepat-cepat mandi sebelum subuh. Ketika sengaja tidak mandi sampai datang waktu subuh maka puasanya menjadi tidak sah dan akan bermasalah. 8. Imalah, yaitu memasukkan cairan ke dalam tubuh. Imalah ini biasanya ada semacam seperti tablet begitu yang agak besar, dimasukkan lewat lubang anus untuk mengobati penyakit tertentu seperti susah buang air dan lain sebagainya. Ya, jadi imalah pun di sini dapat membatalkan ibadah puasa. Yang kesembilan, muntah dengan sengaja. Ya, kalau orang sedang mual, lambungnya naik, ingin muntah, maka jangan sengaja dimuntahkan, dibuka telinganya misalnya atau dipukul-pukul supaya keluar muntah. Itu namanya muntah dengan sengaja. Ya. Tetapi kalau tidak sengaja maka tidak batal puasanya. Yang ke-10 sudah tidak ada lagi, ada 9 yang dicatat di sini. Yang dapat melakukan puasa ada 9, ya. Yang disebut di sini makan dan minum. Mungkin makan minum 2 ya. Makan, minum, jima, istimna, berbohong atas nama Rasulullah dan para masumin. Kemudian sampai debu yang tebal ke tenggorokan. Yang ke-6, memasukkan seluruh kepala, menenggelam kepala ke dalam air. Yang ke-7, tetap dalam keadaan junub. Ya, dan ini sudah tahu dia sedang junub. Kemudian dia sengaja tidak mandi sampai di waktu subuh, maka puasanya batal. Yang ke-8, imalah. Imalah memasukkan benda ke dalam anus untuk pengobatan, juga membatalkan puasa. Muntah juga dapat membatalkan puasa kalau dengan sengaja. Kalau tidak sengaja maka tidak batal puasanya. Kemudian catatan, hal-hal yang membatalkan puasa disebut juga dengan muftirat atau al-muftirat. Jadi al-muftirat atau muftirat adalah segala hal atau beberapa hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Ya. Penjelasan. 1. Makan dan minum. Kita masuk pada halaman 319. 1. Bila pelaku puasa secara sengaja memakan atau meminum sesuatu, maka puasanya akan menjadi batal. Ini kalau sengaja makan minum ya, puasa menjadi batal. Baik sesuatu tersebut berupa makanan dan minuman biasa atau bukan makanan dan minuman seperti biasanya, seperti makan kertas ya, kain dan sebagainya. Dan baik sedikit maupun banyak, seperti setetes air atau sepotong kecil roti, maka batal puasanya. Jadi kalau sengaja masukkan air setetes pun saking dinginnya ke dalam mulut supaya dingin, maka puasa menjadi batal tentunya. Ya. Penjelasan yang kedua nanti kita akan sambung pada pertemuan berikutnya insyaallah. Sampai di sini dulu pertemuan kita tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nanti kita teruskan nomor 2, catatan nomor 2 pada halaman 319. Saya akhiri, mohon maaf, mohon doa yang selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.